Berarti kalau ada isu belum lama ini soal Jakarta tenggelam itu sebenarnya bukan sekedar hoax atau nakut-nakutin ya, Bukan Pak? isapan jempol itu. Betul itu ya. beneran. Betul. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena tamu kita adalah kolaborator yang mendukung J Podcast selama ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Lija yang kali ini diwakili oleh Bapak Indra Kridiasto. Halo Pak. Halo Mas Selamat datang. Adam. Saya manggilnya kasih. siapa nih Pak? Mungkin bisa kenalan dulu dengan Bapak siapa dan sebagai apa di Palija Pak? Boleh Iya. panggil saya Dias saja. Oke Pak Teman-teman Dias. saya manggil saya Dias. Siap. Jadi sekarang saya ini di Palija menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Pelanggan Area Pusat dan Key Account. Oh, Kepala Divisi. Ya, Pelayanan Pelanggan Area Pusat. Oke. Jadi kalau di Palija itu ada 3 area, Pusat, Barat, Selatan. Nah, saya kebagian yang Pusat nih. Gitu. Nah, Pusat ini kalau kita bandingin sama administratif Jakarta, sebenarnya meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sama Jakarta Utara sebagian-sebagian. Oke. Oke Pak, Pak Dias ya kita udah kenal. Sekarang mungkin bisa lebih kita coba mengenal lebih jauh lagi Palijanya sendiri Pak. Apa sih Palija itu? Mungkin orang pernah mendengar Pamjaya. Nah bedanya apa nih Pak? Palija, Pamjaya gimana Pak? Ya, jadi Palija ini sebenarnya partnernya Pamjaya ya. Oke. Jadi kita punya perjanjian kerjasama berupa konsesi selama 25 tahun. Itu start dari tanggal 1 Februari 98. Oke. Jadi 98. Pamjaya ini Perumda, Palija ini swastanya. Oke. Kita ini bertanggung jawab atas produksi dan distribusi air untuk bagian barat Jakarta. Air bersih ya Pak. Air bersih, betul. Iya. Oke. Jadi BUMD-nya Pamjaya Betul. menunjuk Palija sebagai Palija operator. sebagai operator untuk menjalankan seluruh tetek bengek mengenai produksi dan distribusi air bersih. Jadi yang bertanggung jawab dari hulu sampai hilirnya di Palija ya Pak. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sekilas bagaimana sih air di Jakarta itu Palija menyuplai air tuh alurnya seperti apa Pak? Jadi produksi ya, kita Iya. seperti produksi nih. Palija itu sebenarnya ada seperti yang udah saya bilang tadi 3 area ya. 3 area itu punya 3 sumber besar. Yang satu Pejompongan di area pusat, di barat itu ada kita namanya DCR 4. Apa? DCR itu Distribution Center Reservoir. Oke. Terus di area selatan juga ada satu DCR, kita namain DCR 5. Yang untuk Pejompongan ini suplainya paling besar. Jadi kita dapat air itu dari Jatiluhur. Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur, betul. Oke. Jati 2. Yang barat sama selatan, ini kita dapat air dari Tangerang. Jadi dari seluruh sumber air ini, Jakarta ini sebenarnya nggak punya sumber air sendiri. Air bakunya ya? Air bakunya. Nggak ada. Jadi semuanya itu beli dari luar. Dari luar daerah, Semuanya dari luar beli. Jakarta. Iya. Dari Jawa Barat sama dari Jawa Barat Banten. sama dari Banten, betul. Jadi kalau ditanya apakah kita punya sumber air, itu ada tuh kali Ciliwung itu nggak dipakai Pak. Jadi semuanya beli air baku kita. Nah, berarti dari Jatiluhur nih misalnya Pak, masuk ke Pejompongan, itu bukan melalui kali? Kita ada kanalnya. Oke. Ya, itu lewatin, kemudian dipompa di Cawang itu ada pompa masuk ke distribusi kita produksi di situ. Itu air baku kan, masih mentah lah. Terus kemudian kita produksi diolah di Pejompongan. Setelah itu baru didistribusikan ke masyarakat. Lain halnya sama yang dari Banten. Kalau Banten itu air bersih. Jadi kita beli mateng tuh. Oke. Dari Banten itu masuk ke barat sama masuk ke selatan, itu udah air bersih. Kita tinggal pompakan. Oh, air bersihnya nyampe ke punyanya Palija lewat apa jalurnya Pak? Ada pipanya. Oh, pipa. Ya, Yang jadi Jatiluhur kirim gitu pipa. juga? Ya. Ya berarti infrastrukturnya rumit juga ya Pak ya? Oh iya. Bisa sampai ke merata air itu sementara sumbernya jauh sekali.
Tuh. Oke, oke. Nah, melayani area mana aja tadi Pak? Pusat, barat, Pusat, barat. selatan. Kalau kita bilangnya ya, Hmm. area pusat, area barat, area selatan. Sebenarnya kalau Hmm. administratif Jakarta tadi, Hmm. administrasi Jakarta Pusat, Hmm. seluruh Jakarta Barat, sebagian Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Utara. Oke, utara dan selatan itu dibagi ya Ya. Pak dengan mitra lain Gitu ya. lain. Oke. Ya, kalau kita lihat Jakarta kan ya, Oh, Jakarta, peta Jakarta di tengah-tengah itu ada Dibelah Kali dua. Ciliwung tuh. Iya. Ya, sebagian baratnya itu Palija, Hmm. sebagian timurnya itu mitra kita Oh, di gitu. Aetra. Iya, iya. Palija kebagian sisi baratnya. Sisi barat dari kali itu. Oke, dari mulai wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Betul. Jakarta Pusatnya seluruhnya ya Pak? Sebagian Jakarta Oh, Barat. sebagian. Yang seluruh itu Jakarta Barat. Hanya Jakarta Barat. Iya. Oke, oke. Berapa Pak jumlah pelanggan Palija saat ini Pak? Sekitar 420.000 ya. Itu kalau sekitar 3,3 juta jiwa. 3,3 juta jiwa, 420.000 pelanggan rumah ya. 420.000 nomor rekening itu yang kita punya saat ini. Aktif semua itu Pak? Itu aktif. Oke, oke. Nah, saya sempat cari tahu tadi Pak, ada yang disebut katanya pelanggan utama Palija itu maksudnya apa sih Pak? Pelanggan utama, jangan salah paham nih Mas ya. Jadi pelanggan utama bukan berarti ini yang kita utamakan, tapi semua pelanggan itu yang jelas diutamakan sama kita. Oke. Jadi pelanggan utama yang kita maksud di sini adalah pelanggan-pelanggan dengan unit meter besar. Meter Jadi- besar itu berapa Pak ukurannya Pak? Meter besar itu di atas pemakaian ya. Kita bilangnya pemakaian. Pemakaian itu di atas 500 kubik per bulan. Oke. Jadi kita punya 5 kategori pelanggan. Oke. Jadi 5 kategori pelanggan itu 3-nya ini adalah pelanggan rumah tangga, 2-nya ini adalah pelanggan utama. Oke. Nah, kalau pelanggan rumah tangga ini pemakaiannya sebulan itu cuma 20 kubik per bulan deh. Sementara yang utama ini 500 kubik per bulan itu Jauh paling ya. rendah. Itu berapa kali lipat tuh? 25 kali lipat ya. Iya. Sampai paling tinggi itu bisa sampai 100.000 kubik per bulan. Jadi perbedaannya memang jauh ya Jauh, antara jauh. pelanggan rumah tangga sama si pelanggan utama ini. Hmm. Nah, makanya dia disebut si pelanggan utama. Jadi pemakaiannya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan si pelanggan rumah tangga. Berarti bukan rumahan ya, bukan rumah tangga ya. Pelanggan Bukan. utama ini apa nih Pak? Terdiri dari kantor gitu mungkin ya? Betul. Jadi kalau kita lihat secara fisik, Mm-mm. bangunan tinggi kayak gini nih, kantor ini bangunan tinggi, Iya, kemudian mall, iya. kemudian apartemen, Mm-mm. pokoknya bangunan di luar bangunan rumah tangga, itu biasanya sih masuk ke pelanggan utama, karena pemakaiannya yang besar tadi. Iya, iya, iya. Berarti mungkin Jakarta Pusat, Jakarta Selatan kali paling Pusat, banyak ya Pak ya? Jakarta Selatan, Gatot Subroto, Rasuna, ya itu banyak di situ. Itu pelanggan-pelanggan Palija tuh ya Pak? Pelanggan Palija semua. Berarti tanpa Palija, wah bisa repot tuh satu gedung itu tuh Pak. Tanpa Palija bisa repot, tapi ini sebenarnya ya. Tadi saya bilang ya, si pelanggan utama itu konsumsinya besar. Iya. Jadi mereka, sebenarnya gini, pelanggan utama itu mereka punya 2 sumber air saat ini. Mereka bisa ngambil dari air tanah, mereka bisa ngambil dari air Palija. Iya, saya baru mau tanya itu Pak, kenapa ngambil dari Palija padahal kan bisa nyedot dari tanah Pak? Nah, tadi karena pemakaiannya besar tadi, 500 kubik per bulan sampai 100.000 kubik per bulan. Jadi besarannya kalau kita bandingkan 25 kali sampai berapa kali ya? 20.000 kali ya. Iya, besar sekali lah. Besar sekali. Nah itu kalau mereka nyedot air tanah, itu akan berpengaruh pada muka tanah di Jakarta ini. Sekarang ini kita punya isu penurunan muka tanah di Jakarta. Iya. Jadi sekarang ini angkanya ada 11 cm per tahun itu muka tanah itu turun. Kalau kita ke utara, ke Jakarta Utara tuh ya, ini di Lodan itu ya, Ancol ya. Ancol itu tanahnya itu udah di bawah Permukaan air laut. permukaan air laut. Tadinya nggak gitu ya Pak? Tadinya nggak gitu. Tadinya nggak gitu. Jadi ada satu periode ya, satu periode di mana mereka itu kerendam. Jadi kalau ada rob, itu mereka rendem, kita nggak bisa nyuplai air ke sana. Nah itu masalah besar tuh buat kita. Kita nggak bisa nyuplai air ke sana. Infrastruktur kita kerendam sama banjir. Pompa kita mati. Jadi serba salah tuh kalau itu kejadian. Nah ini yang mau kita cegah sebenarnya. Saat ini udah kejadian di Jakarta Utara. Sudah kejadian di Jakarta Utara.
Berarti kalau ada isu belum lama ini soal Jakarta tenggelam itu sebenarnya bukan sekedar hoax atau nakut-nakutin ya Bukan Pak? isapan jempol itu. Betul itu ya. beneran. Betul. Udah kejadian. Tanya sama orang Jakarta Utara, mereka pasti iya gitu. Oke, jadi Sohib Jakpus, jadi kalau pernah dengar Jakarta akan tenggelam, nah itu ada kaitannya dengan land subsidence ya Pak. Betul. Land subsidence atau penurunan muka tanah yang disebabkan salah satunya oleh penyedotan air tanah secara berlebihan. Betul begitu ya Pak? Ya. Nah, itulah kenapa mungkin gedung-gedung, perkantoran dan segala macam diarahkan memang untuk jadi pelanggan Palija gitu ya Pak? Betul. Jadi kita memang kerjasama juga ya dengan pemerintah DKI, dan bukan kebetulan sebenarnya. Tahun lalu itu dari DKI, Gubernur itu sudah mengeluarkan peraturan mengenai zona bebas air tanah. Oke. Itu peraturan nomor 93 tahun 2021. Zona bebas air tanah tuh berarti nggak boleh nyedot air tanah lagi? Nggak boleh nyedot air tanah sama sekali di area tersebut. Oke. Jadi harus clean, nggak ada penggunaan air tanah sama sekali. Jadi itu diundangkan 2021 dan mulai berlaku tahun 2023. Tahun depan. Kalau saya nggak salah Agustus 2023 di area tertentu itu udah nggak boleh lagi pakai air tanah. Jadi tahun ini masanya sosialisasi. Jadi kita sosialisasi itu bareng sama SDA, Sumber Daya Air, sama Pamjaya juga. Nah kita koordinasi tuh untuk mensosialisasikan kepada pengguna-pengguna gedung tinggi terutama ya, pengguna-pengguna Palija dan air tanah. Tapi secara infrastruktur Palija siap ya Pak untuk menyuplai air-air yang tadi di zona bebas air tanah itu? Iya, siap. Jadi memang Pergub itu areanya selected. Jadi pemilihan zona air tanah itu memang didasarkan pada satu, kemampuan suplai air dari penyedia air, dalam hal ini Palija ya. Ada juga Aetra, itu jadi ada kemampuan kita untuk menyuplai. Yang kedua, zonasi air tanahnya sendiri. Jadi itu memang ada perpotongan antara dua parameter itu. Nah itu kita tentukan, ketemulah areanya. Jadi memang nggak seluruh area Jakarta ini ditetapkan sebagai zona bebas air tanah. Area tertentu itu. Iya. Ketika sudah ditetapkan zona bebas air tanah, ya artinya memang di situ sebetulnya Palija udah bisa menyuplai ya. Betul. Dan mereka ya harusnya pakai gitu ya Pak. Betul sekali. Kalau nggak pakai gimana Pak? Kalau nggak pakai sebenarnya gini, satu ada sanksi, tapi yang kedua secara ekonomis nih ya, secara ekonomis harusnya para pengguna gedung, bukan pengguna ya, para pemilik gedung itu, engineeringnya harusnya secara otomatis pasti pakai air perpipaan. Kenapa? Karena air tanah itu dengan keluarnya peraturan gubernur itu harganya mahal Pak. Oh, jadi nggak free ya? Nggak free, itu ada pajak yang harus dibayarkan. Oh, gitu. Jadi untuk gedung nih ya, tarif kita itu paling tinggi 12.500 per kubik. Start dari 6.000 sampai 12.500 per kubik. Itu harganya ya. Kalau air tanah ini ada di kepala 20.000 lebih. Oh, jauh juga ya. Jadi secara ekonomis sebenarnya memang didorong untuk menggunakan air perpipaan. Paling mahalnya hanya 12.500. 12.500. Paling murahnya kalau untuk gedung tinggi ya ada 6.000, start dari 6.000. Start 6.000. Nah, kalau pelanggan rumah tangga berapa, Pak? Rumah tangga itu tarifnya start dari 1.050. Sangat-sangat terjangkau ya, Pak? Sangat terjangkau, jauh sekali harganya. 6 kali lipat ya, 1.000 ke 6.000. Kalau 1.000 ke 12.000, ya makin jauh ya, 12 kali lipat tuh harganya. Jadi perbedaannya antara yang pelanggan utama dengan rumah tangga itu ya, Pak, soal tarif atau ada lagi yang lain, Pak? Mainly soal tarif ya, soal tarif, tapi tarif itu memang ditentukan dari luas bangunan, ada parameter-parameternya, terutama luas bangunan dan jumlah pemakaian. Tapi itu, nah itu dengan perbedaan tarif itu, kita kan punya cost produksi nih ya. Tarif si rumah tangga yang 100.000 ini sebenarnya jauh di bawah cost produksi. Terus gimana dong? Itu rugi dong, Pak? Nah, ini sebenarnya makanya kita sangat terbantu dengan adanya si pelanggan utama ini. Dengan tarif yang 12.000, mereka ini bisa mensubsidi. Subsidi silang. Subsidi silang jadinya. Jadi ini 1.000, ini 12.000 nih. Nah, ini bisa nutupin ongkos produksi. Bukan hanya nutupin ongkos produksi, ini juga memampukan operator untuk mengembangkan jaringan. Mengandalkan pemasukan dari si pelanggan utama ini. Ya, Pak. Nah, pelanggan utama ini sebenarnya jumlahnya itu hanya
kurang dari 1% dari jumlah pelanggan Palija. Secara agregat. Secara agregat. Tapi secara betul. volume? Secara volume pemakaiannya itu 40%. Oke, 40%. Jadi jumlahnya cuma 2.500 yang tarifnya tinggi itu ya, hanya 2.500 pelanggan dari 400.000. Sisanya ya pelanggan yang konsumsinya kecil. Ya berarti boleh saya bilang model pentarifan di Palija ini berkeadilan ya Pak, supaya yang masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses air bersih dengan murah, sementara yang memang kebutuhannya besar ya dia justru berkontribusi besar gitu ya Pak. Betul sekali Pak. Luar biasa. Oke, sekarang mungkin untuk pelanggan rumah tangga kan kesadarannya mungkin beda ya Pak dengan kalau area perkantoran Bapak cerita udah ada aturannya soal zona bebas air tanah. Tapi kalau di perumahan kadang-kadang orang masih banyak nyedot air aja lah pakai pompa air gitu. Gimana tuh Pak? Sebenarnya kita juga punya program sosialisasi tuh untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga ya, juga untuk beralih menggunakan air perpipaan. Tapi memang yaitu yang satu pelanggan rumah tangga ini memang belum diatur ya. Jadi mereka masih diperbolehkan untuk menggunakan air tanah. Jadi kita memang sekedar sosialisasi, memang menggerakkan pelanggan rumah tangga itu beralih. Sosialisasi semacam apa? Jadi gini, air tanah compare dengan air perpipaan, sebenarnya air perpipaan ini punya banyak keunggulan kan ya. Nah itu yang coba kita tawarkan ke pelanggan rumah tangga gitu. Saya aja belum tahu Pak, apa sih Pak keunggulannya? Jadi kalau air tanah kan tidak melalui proses pengolahan, sementara kita melalui proses pengolahan. Jadi kita itu sudah sesuai dengan standar Permenkes. Standar Permenkes ini ada parameter fisika, biologi, kimia. Nah, terutama yang fisika dan biologi nih, ya, yang biasanya menjadi concern. Jadi biologi itu ada bakteri, yang jelas itu bakteri ya. Kalau misalnya di air perpipaan, bakteri ini sudah hilang, sudah kena proses klorinasi. Jadi udah bisa dibilang ini bebas bakteri. Jadi aman lah untuk kesehatan. Yang kedua fisika nih, air tanah kan suka bau ya, banyak besi, banyak mangan gitu ya. Nah ini air perpipaan enggak. Jadi kalau misalnya Bapak ke Pluit ya, itu banyak tempat cuci mobil, mereka biasanya nawarin pakai air pump. Karena si besi sama mangan ini kalau dipakai buat cuci mobil ini bisa ngerusak. Karat gitu mungkin. Betul, buat keramik juga bikin kusem gitu. Jadi ini yang coba kita tawarkan ke pelanggan rumah tangga. Memang secara hukum belum ada hukum yang mendorong mereka untuk beralih ya. Betul. Jadi kita memang menggerakkan gitu ya, meningkatkan kesadaran mereka untuk beralih dengan cara apa? Dengan cara ini nih yang kita sosialisasiin. Sebenarnya kalau pakai air pipa, Anda itu untung loh. Gitu. Sampai-sampai nyuci mobil aja ada yang pakai air pipa ya Pak, itu jadi nilai lebihnya gitu ya Pak? Ada, iya. Oke. Iya, tadi ya kalau soal parameter fisika, biologi, kimia, saya kebetulan bukan anak IPA Pak, jadi saya ada bingung, tapi intinya mungkin Palija bisa menawarkan satu air yang dijamin higienitasnya gitu. Betul. Ya Pak? Iya. Oke, aman untuk kesehatan berarti ya Pak? Betul sekali. Oke deh, nah mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sohib Jakpus, khususnya yang memang sudah menjadi pelanggan Palija, atau secara umum deh, untuk seluruh pemirsa kita hari ini Pak. Ya, silakan mungkin Pak. Gini ya, yang pertama saya mengapresiasi untuk semua pelanggan yang sudah menggunakan air perpipaan, khususnya air Palija ya. Yang pertama, dengan menggunakan air perpipaan ini kita menyelamatkan Jakarta. Jadi ya kita berkontribusi terhadap lingkungan, menyelamatkan lingkungan, berkontribusi terhadap pencegahan penurunan air tanah dan muka tanah. Yang kedua adalah dengan menggunakan air perpipaan, sebenarnya kita juga membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mekanisme subsidi silang yang tadi. Jadi bukan hanya
pelanggan utama ya, tapi juga ada pelanggan rumah tangga yang menengah, itu pun sebenarnya mensubsidi silang. Oh gitu. Si pelanggan yang berpenghasilan rendah ini. MBR. Jadi dengan subsidi silang ini kita bisa mengembangkan jaringan, kita bisa, oh ya saya belum bilang ya bahwa sekarang pelanggan MBR ini kalau kita bandingkan dengan kita start ini sudah meningkat 300%. Itu udah 3 kali lipat. Kenapa bisa 3 kali lipat? Ya itu tadi. Dengan ada mekanisme subsidi ini, ya kita mampu untuk mengembangkan, kita mampu untuk meraih pelanggan-pelanggan yang berpenghasilan rendah sehingga juga bisa untuk menikmati air bersih. 300% ya Pak, 300%. Luar biasa. Mungkin dulu mereka merasa takut mahal gitu kali ya, takut nggak bisa bayar, tapi dengan skema yang ditawarkan Palija ternyata mampu ya Pak. Ya murah sekali. Jadi 1.050 per kubik per bulan. Biasanya pakai cuman 20 kubik lah. 20 kubik kali 1.000 hanya kisaran 20 ribuan dalam 1 bulan ya. Ya itu murah. Untuk MBR ya masih bisa dijangkau lah ya Pak. Sangat terjangkau. Iya. Oke. Ada lagi Pak? Yang lain Pak? Saya udah ya. Cukup ya. Oke deh Pak Dias. Makasih banyak bincang-bincang kita hari ini. Memberikan wawasan baru untuk saya juga untuk pemirsa sekalian. Makasih Pak Dias. Makasih banyak Pak Adam. Baik, Sahib Jakpus, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Dias dari Palija. Dari beliau kita mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, buat Sahib Jakpus, khususnya nih yang belum menggunakan air perpipaan, ayo kita beralih, jangan lagi gunakan air tanah, beralih ke air perpipaan. Untuk yang dilalui Palija, tentunya kita bisa menghubungi kontak center di sini ya. Nanti bisa untuk mendapatkan layanan Palija. Dengan demikian kita juga akan berkontribusi menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam, penurunan muka tanah dan lain-lain. Demikian J Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.